Rekonstruksi kasus pembunuhan jurnalis wanita oleh tersangka pelaku yang merupakan oknum TNI Angkatan Laut digelar di tempat kejadian perkara di wilayah Gunung Kupang, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan Sabtu siang. Total ada 33 adegan dalam proses rekonstruksi tersebut. Pomal TNI Angkatan Laut Banjarmasin akhirnya menggelar rekonstruksi pembunuhan jurnalis wanita Juwita yang dilakukan oleh tersangka Jumran yang merupakan oknum TNI AL. Prosesi rekonstruksi berlangsung di tempat kejadian perkara di wilayah Gunung Kupang, Banjarbaru, Kalimantan Selatan pada Sabtu siang. Total ada 33 adegan dalam proses rekonstruksi tersebut, termasuk adegan pembunuhan yang dilakukan oleh tersangka. Kuasa hukum keluarga korban turut menyaksikan rekonstruksi ini. Tadi kita lihat sama-sama peristiwanya sudah digambarkan, itu berdasarkan pada keterangan dari tersangka bagaimana dia melakukan perbuatan pembunuhan sebagaimana pasal 340 tadi. Jadi kalau dilihat tadi memang ada dari keterangan tersangka untuk proses terjadinya pembunuhan serta ada saksi. Dalam rekonstruksi, tersangka juga memeragakan proses menghilangkan barang bukti berupa video kekerasan seksual yang dilakukan sebelumnya dengan cara membanting telepon genggam korban hingga hancur. Tersangka juga memeragakan adegan merekayasa kematian korban seolah-olah kecelakaan tunggal. Dari reka adegan ini, pengacara korban menemukan fakta jika pembunuhan dilakukan secara berencana. Dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Rahmat Aidi, TV One mengabarkan. Jasad jurnalis perempuan ditemukan tergeletak di semak-semak di kawasan Gunung Kupang, Banjarbaru, Kalimantan Selatan pada 22 Maret 2025. Pihak TNI AL menyatakan akan transparan dalam menangani kasus ini. 22 Maret 2025, jasad seorang wanita ditemukan di semak-semak di kawasan Gunung Kupang, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Saat ditemukan warga, ada dugaan wanita tersebut merupakan korban tabrak lari. Sepeda motornya ditemukan tak jauh dari lokasi penemuan jenazah. Namun sejumlah kejanggalan ditemukan. Di tubuh korban tidak ditemukan tanda luka kecelakaan, melainkan luka-luka yang ditemukan di tubuh korban merupakan tanda-tanda penganiayaan. Identitas korban terkuak. Korban bernama Juwita, seorang jurnalis media online. Setelah serangkaian penyelidikan, terungkap korban dibunuh oknum TNI Angkatan Laut dari Lanal, Balikpapan. Benar terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh oknum anggota Lanal Balikpapan berinisial J, pangkat klasis 1. Pangkat klasis 1 terhadap korban saudari Juwita, yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2025 di wilayah Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Pelaku kemudian ditahan Pomal Balikpapan. Komandan Denpom Lanal Balikpapan pun menyatakan akan transparan dalam menangani kasus ini. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Muhammad Idris, TV One mengabarkan. Bagaimana jalannya rekonstruksi kasus pembunuhan wartawati di Banjarbaru, Kalimantan Selatan? Kami akan berbincang dengan tim advokasi untuk keadilan Juwita C. Oriza Sativa. Selamat sore, Bang Oriza Sativa. Ya, selamat sore, Mbak Lidi. Ya, Bang Ariza, sejak dilakukannya rekonstruksi, apa saja fakta-fakta baru yang terungkap? Setelah rekonstruksi kemarin kan dapat 33 adegan yang dilakukan pada saat rekonstruksi kemarin. Namun memang ada beberapa kejanggalan yang ditemukan oleh kami, di mana ada beberapa bagian yang hilang situ, seperti fakta yang sudah didapat sebelumnya itu terdapat cairan mani dalam tubuh korban. Namun dalam rekonstruksi kemarin fakta tersebut, adegan tersebut kita tidak menyaksikannya. Nah, terhadap hal tersebut tentunya nanti akan kami dalami dan kami akan berkoordinasi lebih lanjut kepada tim penyidik terkait rekonstruksi kemarin. Ini artinya dari tim advokasi sendiri menemukan adanya dugaan kasus pelecehan seksual, meyakini hal tersebut, Bang Oriza.
Ya, kalau berdasarkan keterangan dokter forensik yang disampaikan kepada pihak keluarga, memang disampaikan di dalam tubuh korban tersebut terdapat cairan mani positif, jumlahnya cukup banyak, namun juga terdapat luka lebam di mulut rahim, serta ada lecet di situ. Nah, berdasarkan hasil keterangan tersebut yang disampaikan kepada keluarga korban, tentunya kami menduga adanya dugaan tindak pidana kekerasan seksual yang dialami oleh korban. Seperti itu. Berdasarkan dari hasil rekonstruksi tersebut, apakah dari tim advokasi sendiri juga menduga adanya pembunuhan berencana? Kalau pembunuhan berencana pasti ya, terutama dari hasil rekonstruksi kemarin itu jelas terlihat bahwa perbuatan pembunuhan yang direncanakan oleh tersangka ini itu sudah gamblang kemarin terlihat dalam hasil rekonstruksi, di mana tersangka tersebut mempersiapkan kejahatannya mulai dari awal, mulai dari dia berangkat dari Balikpapan sampai dia pulang ke Balikpapan menggunakan pesawat dengan meminjam KTP temannya, bukan KTP dia. Sehingga kami meyakini bahwa ini murni pembunuhan berencana, ini sudah jelas. Pasal 340 memang tepat untuk disangkakan kepada tersangka tersebut. Bang Horiza, bagaimana reaksi dari keluarga korban akan rekonstruksi ini, Bang Horiza? Ya, keluarga korban mengapresiasi terhadap hasil rekonstruksi ini karena dilakukan secara transparan, namun terhadap beberapa rekonstruksi yang tidak ditampilkan, tentu kami akan berkoordinasi lebih lanjut. Namun keluarga korban mengapresiasi kepada kerja keras penyidik dan transparan, rekonstruksi yang dilakukan secara transparan. Namun keluarga korban juga berharap, kami pun berharap pemeriksaan ini selain hanya transparan, cepat, tapi jangan sampai tidak komprehensif. Kami berharap pemeriksaan yang dilakukan oleh teman-teman penyidik itu dilakukan komprehensif, termasuk melakukan scientific crime investigation terhadap beberapa alat bukti yang dimiliki oleh penyidik tersebut. Jadi jangan hanya kita transparan, cepat, namun ada part-part yang dihilangkan. Nah, seperti itu. Langkah-langkah yang akan diambil dalam waktu dekat apa saja? Langkah-langkah yang diambil terutama dari pihak korban, tentu kami akan melakukan upaya untuk melakukan perlindungan kepada pihak saksi dan pihak korban dengan mengajukan surat permohonan kepada LPSK. Selanjutnya kami juga akan meminta dan mendorong kepada penyidik untuk dilakukan tadi seperti saya bilang scientific crime investigation. Hal tersebut diperlukan terutama untuk pemeriksaan lebih lanjut terhadap HP tersangka untuk menemukan petunjuk. Sebenarnya dalam seminggu 2 minggu ke belakang sebelum kejadian tersangka ini menghubungi siapa, sehingga di situ bisa didapatkan petunjuk apakah tersangka ini melakukan tindak pidananya sendiri atau ada pihak lain yang membantu. Termasuk juga pemeriksaan lebih lanjut terhadap mani yang didapat dalam tubuh korban Juwita. Itu harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mendapatkan petunjuk mani tersebut DNA-nya milik siapa, apakah hanya milik DNA tersangka tunggal atau jangan-jangan ada DNA orang lain, seperti itu. Termasuk juga dengan CCTV dan GPS mobil rental tersebut, kami berharap itu juga dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Baik, tim advokasi untuk keadilan Juwita, terima kasih Bang Oriza Satifah waktunya bersama kami di Kabar Petang. Selamat sore, Bang Oriza.